Mencari Dao Agung, ya. Menurutku, dia jelas hanya ingin pergi ke klub untuk mencari pria tampan. Tapi muridnya sendiri juga cukup hebat, dia hanya membuang-buang uang. Terserah. Aduh. Aku dalam masalah. Zian, tabib legendaris itu, benar-benar tinggal di tempat seperti ini? Aku juga tidak yakin. Tapi selama itu bisa menyelamatkan kakek, bahkan jika peluangnya hanya 1 dalam sejuta, aku harus mencoba semaksimal mungkin. Itu semua salah bocah kurang ajar Jiang Tianxiao. Untuk memaksamu menikah dengannya, dia benar-benar meracuni kakek Tang. Kalau aku lihat dia, akan kugigit dia sampai mati. Awas. Zian, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kau mau mati? Kau merusak mobilku? Apa yang pernah kulakukan padamu? Hei, cantik, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Bagaimana kalau kau beritahu aku berapa harga kaca depan ini? Aku akan membayarnya. Bayar. Mobilku ini edisi terbatas. Kaca depan ini harganya setidaknya 500.000. Kau mau bayar pakai apa? Berapa? 500.000. Hei, cantik. Bagaimana kalau ku bilang aku bayar lain kali? Kau mungkin tidak akan setuju, kan? Jangan banyak omong. Langsung bilang saja. Jadi, apa yang akan kau lakukan soal ini? Hehe, cantik. Aku bisa tahu bahwa dalam 2 bulan terakhir, kau bolak-balik gelisah di malam hari, dan mudah marah di siang hari, dan haidmu telat, kan? Bagaimana kalau ini? Hehe, aku akan menyembuhkanmu. Kalau begitu, kita beres, bagaimana? Dasar mesum. Kau merusak mobilku. Dan kau berani memanfaatkanku. Akan kupukul kau sampai mati. Hei, cantik. Bagaimana kalau ku bilang itu kecelakaan? Kau akan percaya padaku? Aku akan menghajarmu. Hentikan. Ruo. Zian, dia meraba aku. Dan dia menyentuh dadaku. Hei, jangan ngomong sembarangan. Justru kamu yang menabrakku. Harusnya kamu memegangku dengan benar. Kenapa kamu menyentuh dadaku? Aku. Cukup, Ruo. Aku juga baru melihatnya. Dia memang tidak sengaja. Betul. Aku bilang, ya. Sebaiknya kamu kendalikan amarahmu. Kalau tidak, amarah yang terpendam itu akan merusak hatimu. Dan kemudian haidmu akan datang tiba-tiba. Kalau begitu kamu akan kesusahan. Ruo. Permisi, boleh aku tanya? Apakah kamu dari desa dokter ajaib? Apakah kamu tahu dokter ajaib yang terkenal itu? Di mana dia tinggal? Dokter ajaib? Maksudmu bukan guruku, kan? Apa maumu dengannya? Begini, kakekku dijebak. Mereka meracuninya. Aku ingin meminta dokter ajaib turun gunung untuk membantuku menyelamatkan kakekku. Oh begitu. Ya, dia sudah meninggalkan desa dokter ajaib. Aku khawatir dia tak bisa membantu. Tapi apa? Tapi, kamu tidak perlu mencarinya untuk menyelamatkan seseorang. Begini saja. Kamu bawa aku turun gunung. Aku akan membantumu menyelamatkannya. Anggap saja itu untuk melunasi biaya perbaikan mobil. Gimana? Benarkah? Cih, Zian, jangan percaya dia. Lihat bajunya. Aduh, perutku sakit sekali. Ruo, kenapa? Aku sudah 2 bulan tidak haid. Hari ini, entah kenapa, tapi tiba-tiba. Nah, kan sudah kubilang, kendalikan emosimu. Apa yang kamu lakukan? Dasar mesum. Mana mungkin. Zian, perutku sudah tidak sakit lagi. Benarkah? Kamu benar-benar mengerti soal pengobatan? Lumayan. Dibandingkan dengan dokter ajaib yang kamu sebut tadi, aku cuma sedikit lebih hebat. Zian, akhirnya kamu kembali. Jadi, apakah kamu menemukan dokter sakti itu? Ayah,
Dokter sakti itu sudah pergi. Apa? Apakah langit mencoba menghancurkan keluarga Tang kita? Tapi aku membawa yang satu ini. Namaku Lin Feng. Lin Feng juga sangat ahli. Aku ingin dia memeriksa kakek. Oh, dan dia juga menyembuhkan penyakit Ruo-Ruo, begitu saja. Mustahil, aku sembuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang brengsek ini. Siapa yang kau sebut brengsek? Akulah yang membuat haidmu datang. Dan kau masih mengejekku? Sebenarnya, kamu harusnya berterima kasih padaku. Tepat sekali. Jiang Tianxiao, apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini. Oh, sayang, sudah lama tidak bertemu. Kau masih pemarah. Tentu saja aku datang, karena aku dengar kau menyewa dokter sakti untuk menyelamatkan kakekmu. Sekarang ini banyak penipu, aku khawatir kau akan tertipu. Jadi tentu saja aku perlu memeriksanya. Jadi, di mana dokter sakti itu? Biar kulihat di mana dia berada. Hahaha. Hahaha. Jadi ini yang disebut master hebat? Sayang. Aku bilang ya. Sepertinya kau ingin kakekmu mati lebih cepat. Jangan sombong. Aku membawa Lin Feng dari desa dokter sakti. Aku yakin dia bisa menyelamatkan kakekku. Dokter sakti? Hahaha. Astaga, nak. Aku bilang ya. Kalau kau bisa mengetahui penyakit apa yang diderita kakek tua ini, aku, Jiang Tianxiao, akan berlutut dan bersujud kepadamu 3 kali. Setuju. Itu hanya cacing beracun kecil. Itukah yang membuatmu begitu percaya diri? Zian, lihat reaksi Jiang Tianxiao. Jangan bilang si mesum itu sungguh menebaknya dengan benar. Aku juga tidak tahu. Aku bahkan belum pernah mendengar cacing gu ini. Aku juga tidak yakin. Dokter Lin, kalau kau bisa mengenalinya, kau bisa menyembuhkannya, kan? Menyembuhkannya? Cih, apa yang bisa dia gunakan untuk menyembuhkannya? Aku katakan yang sebenarnya. Orang tua ini terinfeksi gu kehilangan jantung. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Lin Feng, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Gu kehilangan jantung memang racun yang langka. Tanpa cacing induk sebagai bahan utamanya, memang tak ada yang bisa menyembuhkannya. Tapi sayangnya, Kakek, apa yang harus kita lakukan? Benarkah tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? hei. Aku belum selesai. Sayangnya, itu tidak termasuk aku. Kau, Cih. Aku akui aku meremehkanmu barusan. Aku tidak menyangka kau mengenali ilmu kuno ini. Tapi untuk mengalahkan gu kehilangan jantung, kau perlu cacing induk di tangan. Kalau tidak, bahkan dewa pun akan tidak berdaya sama sekali. Lin Feng, asalkan kau bisa menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu uang berapapun yang kau mau. Setengah kekayaan keluarga Tang, bisa kuberikan padamu. Tak perlu kekayaan. Lepas stokingmu dan biar ku pakai. Apa-apaan? Apa? Zian, ku bilang dia mesum. Kau tidak percaya padaku? Sekarang dia menunjukkan sifat aslinya. Dia sama hinanya dengan Jiang Tianxiao. Keduanya mesum. Hei, kau. Lin Feng, kalau kau benar-benar ingin stocking, bisa kubelikan yang baru untukmu? Tentu tidak. Aku tidak bercanda. Kalau kau ingin menyelamatkan kakekmu, lepas sekarang juga. Kalau tidak, kakekmu tidak akan hidup sampai siang ini. Jam 12. Zian, jangan percaya padanya. Dia itu bajingan kotor. Dia mencoba memanfaatkanmu. Betul. Memberikan pakaian dalammu pada orang lain? Kalau kabar ini tersebar, bagaimana kau bisa menikah? Ayah, hentikan. Selama kakek bisa diselamatkan, aku rela membayar berapapun. Bayar berapapun katanya. Tang Zian, oh Tang Zian. Kalau saja kau mau menuruti aku dari dulu, semua ini tidak akan terjadi. Cih, mimpi kau. Hei, berbalik. Lin Feng, ini untukmu. Kau harus menyelamatkan kakekku, kumohon. Nak,
Kalau kau berani menipu anakku, keluarga Tang tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan khawatir. Aku jamin kaus kaki ini akan menyembuhkannya. Ketemu kamu. Bing. Bentuk terhebat adalah tanpa bentuk. Suara terhebat adalah sunyi. Berdiri tegak tidak menimbulkan bayangan. Embrio berubah dan berganti wujud. Keluar. Nah, cacing gu pencuri pikiran ini disebut gu paling luar biasa di dunia, karena ia sangat sulit dikembangbiakan. Ia membutuhkan tidak hanya energi bumi khusus, tetapi juga kekuatan yin yang ekstrim. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia, tapi selalu ada jalan. Selama aku meniru aura cacing induknya, cacing bayinya akan keluar dengan sendirinya. Zian, aku merasa dia bilang kakimu bau. Ah, jangan bicara ngawur. Dia jelas sedang menyelamatkan kakek. Menyelamatkan? Tang Zian? Di saat seperti ini, kau masih percaya pada bocah itu? Dengar, kalau dia bisa menyembuhkan dengan kaus kaki itu, akan kumakan kaus kaki itu di sini. Kakek, Ayah. Wah. Ayah, akhirnya kau sadar. Bagus. Dr. Lin, terima kasih banyak. Mulai sekarang, kau penyelamat keluarga Tang. terima kasih, Lin Feng. Berkat dirimu, kakekku selamat. Dasar mesum, memang sudah kuduga. Bahkan cara menolongmu juga mesum. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Zuo jelas berkata, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Bagaimana bocah ingusan ini bisa melakukannya? Dasar bocah. Kau ini siapa? Siapa aku itu tidak penting. Dan itu bukan urusanmu. Tetapi sekarang, bukankah kau akan menepati janjimu? Kau jangan berani. Lihat saja. Nah, itu baru pukulan yang pas. Berani-beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Kalian berdua, si jenius, tunggu apa lagi? Bunuh dia. Coba lihat siapa yang berani. Nona. Baik. Tang Zian. Jadi kau sudah bertekad bulat untuk melawanku. Hah? Tunggu saja. Baiklah. Aku sudah menyembuhkan kakekmu. Urusan kita sudah beres. Aku pergi. Tunggu. Kawan mudaku Lin. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku belum berterima kasih padamu. Tidak usah berterima kasih. Aku menyelamatkanmu sebagai bayaran perbaikan mobil cucu perempuanmu. Jadi kau memang tidak perlu. Tidak bisa begitu. Dia tetaplah dia, dan aku tetaplah aku. Kau menyelamatkanku. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Kau benar-benar harus? Tentu saja. Aku tidak pernah ingkar janji. Aku memutuskan untuk memberikan harta paling berharga keluarga Tang kepadamu. Baiklah. Cepatlah. Aku sedang terburu-buru. Jangan khawatir. Tidak akan lama. Zian, sebentar lagi, cepatlah pergi bersama Lin Muda untuk mengurus surat nikah kalian. Apa, kakek? Apa yang kamu katakan? Benar, Ayah. Ayah tidak bisa terlalu terburu-buru soal pernikahan. Betul, kakek Tang. Dia benar-benar bajingan. Bagaimana bisa kakek membiarkan Zian menikah dengannya? Cukup. Apakah aku masih menjadi kepala keluarga Tang? Pak Tua, aku baru saja menyembuhkanmu, dan sekarang kau ingin aku menikahi cucumu, bukankah itu membalas kebaikan dengan kejahatan? Hei, jangan begitu. Kau salah soal itu. Anak muda Lin, coba lihat cucuku. Bukankah dia cantik? Lumayan. Bagaimana dengan badannya? Bukankah bagus? Boleh juga.
Bukankah kakinya sudah cukup panjang? Kaki. Panjang, tapi kau tidak bisa asal menjodohkan begitu saja. Aku belum pernah menikah. Loh, Mimpi aja. Dengan kualitas Zian, jika dia menikah, seharusnya dengan salah satu pahlawan tanpa tanding dari Dewa Perang Qi Xiao. Kenapa dia mau jatuh cinta pada bajingan sepertimu? Dewa Perang Qi Xiao, dia justru bajingan, sejujurnya. Waktu itu, aku di gunung, susah payah menyembuhkannya. Tapi malah, dia tidak hanya meraba-rabaku, dia bahkan mencoba merayuku. Untungnya, aku waspada, dan lolos dari cengkramannya. Omong kosong, kau cuma membual. Aku, membual. Ayah, baiklah, pernikahan haruslah sepadan. Dr. Lin memang luar biasa, tapi kalian berdua tidak sepadan, dan kalian tidak punya dasar perasaan. Tepat, kakek. Aku ingin menentukan pernikahanku sendiri. Aku tidak akan menikah dengannya. Hei, apa kalian benar-benar meremehkanku? Dengar, aku punya bakat bawaan. Aku akan segera melewati ujian dan menjadi abadi. Jika kalian ingin menikah denganku, kalian harus mendapat persetujuan surga dan berkatnya, atau keluarga Tang tidak akan mampu menanggungnya. Kau cuma omong besar. Kenapa kau tidak menyebutkan bahwa menikahimu memerlukan 3 surat dan 6 ritus, dan itu harus disetujui oleh surga? Naga dan Phoenix membawa keberuntungan. Jodoh dari surga. Anak muda Lin. Pernikahan antara kamu dan cucuku Zian adalah jodoh dari surga. Astaga, mereka bahkan mengeluarkan surat nikah Taois. Aku masih punya karma yang harus diselesaikan. Tidak ada waktu untuk itu. Hei, mungkinkah? Karmaku terkait dengan keluarga Tang. Bagus. Cepatlah. Cepat. Ambil suratnya. Kalian berdua ambil surat nikah sekarang. Kakek, aku tidak mau. Oh, ya ampun. Pak, Kakek, kakek, Aku sudah habis. Aku tidak tahu apakah aku akan hidup cukup lama untuk melihat cucuku menikah. kakek. Hah? Baiklah. Aku pergi, oke? Aku tidak menyangka, begitu turun gunung, aku malah dapat surat nikah lebih dulu. Guru, oh guru, aku sudah memberi kesempatan, tapi kau menyia-nyiakannya. Aku sudah menabung selama 20 tahun, dan ada yang mendahului. Tapi aku memang ganteng. Ci, aku mau bilang sesuatu. Aku mau ambil surat nikah denganmu hanya karena kakek baru saja pulih. Aku khawatir sama kakek. Oke. Aku tahu. Maksudmu pernikahan kita ini palsu, dan kau masih memikirkan itu. Dewa Perang Langit Merah. Selama kau tidak menyesalinya, aku tidak masalah. Hei, siapa yang suruh kau berbaring? Bangun. Aduh, hei. Hei, kamu ngapain? Kau nggak akan bikin yang palsu ini jadi beneran, kan? Kamu mikir apa? Dasar mesum. Mulai sekarang, kau tidur di lantai, aku di kasur. Apa? Kau ingin aku, seorang dewa abadi sejati di bumi, tidur di lantai? Terserah. Kalau tidak, pergi kemanapun kau mau. Aku tinggal di sini. Tinggal apanya? Aku nggak akan pernah tidur di lantai. Kenapa tiba-tiba aku jadi panas dan gelisah? Apa aku diberi obat? Ayo. Hehe, Lin, nak. Aku bersulang untukmu. Ayolah. Kami orang tua bilang, minum sedikit di malam hari, membantumu tidur nyenyak. Pak Tua, anggur ini enak. Makan. Kakek tua ini memang punya niat tidak baik.
Aku nggak bisa. Aku harus menggunakan kekuatanku untuk mengeluarkan obat itu. Apa tadi aku terlalu keras? Mungkin aku sebaiknya memanggilnya tidur di dalam. Oh, tidak. Bukan berarti aku suka dia. Hanya saja, kakek baru saja pulih. Aku tidak boleh membuat kakek marah hingga kesehatannya terganggu. Dia ternyata benar-benar berlatih dalam posisi itu, jadi dia tidak berbohong padaku selama ini. Dia benar-benar kultivator. Kenapa tidak mau keluar? Kerahkan sekuat tenagamu. Tidak mungkin. Jangan-jangan dia. Ziyan Lin Feng ini lumayan tampan, dan juga cukup ceria. Tapi dari sekali lihat saja aku tahu kalau dia itu diam-diam mesum, dan juga serigala haus seks. Kamu harus benar-benar hati-hati. Ruo, menurutku kamu itu berlebihan. Meskipun Lin Feng ini, dibandingkan dengan pahlawan di hatiku, dia masih agak kurang. Tapi dia tetap pria yang baik. Lagi pula, dia menyelamatkan kakek. Menikah dengannya lebih baik daripada menikah dengan Jiang Tianxiao itu, kan? Kamu masih tidak percaya padaku? Hei, aku punya ide. Aku punya cara. Mungkinkah Ruo benar? Selama aku berpakaian sedikit lebih seksi, dia akan kehilangan kendali. Lin Feng ini sangat mesum. Keluar. Tidak mau dengar. Siapa itu? Ziyan, dengarkan aku, biar ku jelaskan. Benda ini benar-benar bukan seperti yang kamu kira. Kamu percaya padaku? Lin Feng akan kupotong. Ayah, kenapa ayah begitu bersikeras menikahkan Ziyan dengan Lin Feng itu? Apa bagusnya orang itu? Cih, kau memang tidak mengerti. Lin Feng muda ini jelas bukan orang biasa. Siapa tahu, justru keluarga kita lah yang naik gengsi. Benarkah? Kupotong bijimu. Sudah. Kedua anak ini, ribut-ribut apa, sampai larut malam? Hei, duduk. Oke. Mereka pengantin baru, jadi wajar kalau mereka sedikit kasar. Kenapa kamu ikut campur? Berhenti. Dengar, biar ku jelaskan. Ini anggur obat yang barusan kupaksa keluar dengan tenaga dalamku. Baiklah, masih cari alasan? Hari ini kubunuh kau. Hei, tunggu. Jangan muka. Ziyan, kalian berdua sedang apa? Aku sudah mengejarmu bertahun-tahun, dan dalam sekejap mata, kau sudah bersama orang kampung yang baru kau kenal, main-main bersama. Dia cuma cowok ganteng. Hei, kau tidak boleh berkata begitu. Karena aku memang lebih hebat darimu. Jiang Tianxiao, siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah kami di tengah malam? Keluar dari sini. Jiang Tianxiao, kamu mau apa? Kamu terus saja datang ke rumah kami untuk mencari masalah. Apa kau pikir aku gampang ditindas? Apa kataku, itu yang berlaku. Hari ini, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, semua aset grup Tang, serahkan semuanya padaku. Lalu, suruh cucu kesayanganmu berbaring di ranjangku dengan patuh, dan puaskan aku dengan baik. Apa yang terjadi hari ini akan dimaafkan? Mimpi. Hahaha, baiklah, kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan,
Jadi kau memilih pilihan kedua, ya? Oke. Kalau begitu, akan kuubah rumah Tangmu menjadi kuburan keluarga Tang. Ayah kepala geng naga hitam ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Entah dia naga hitam atau naga putih, aku akan menghajarnya sampai jadi cacing. Lin Feng, kamu tidak tahu ini? Naga hitam bukan hanya pemimpin geng naga hitam, dengan lebih dari 1000 anggota, dia juga seorang mahaguru bela diri, yang bisa menghadapi 100 orang sendirian. Sekarang kamu takut? Terlambat? Naga hitam, lumpuhkan si brengsek ini untukku. Tepat di depannya, aku akan membawa Tang Zian. Hah? Tunggu. Cucu mantu, aku akan menahan mereka di sini dulu. Kamu bawa Zian lari kalau ada kesempatan. Kakek, Tidak. Bukankah dia cuma seorang mahaguru bela diri? Kenapa kalian begitu takut? Nak, apa katamu? Aku bilang, kamu cuma seorang mahaguru bela diri, dan kamu berani membela orang? Kamu seperti dewa panjang umur yang gantung diri, bosan hidup. oh tidak, Lin Feng baru turun dari gunung. Dia tidak tahu betapa mengerikannya seorang mahaguru bela diri. Kalau dia menantang naga hitam, kita habis. Naga hitam, tunggu apa lagi? Cepat lumpuhkan dia. Aku ingin pria ini yang menodai wanitaku. Dicabik-cabik menjadi 1000 keping. Jangan khawatir, dalam 3 detik, aku pastikan dia tidak akan bangun lagi. Baiklah, ayo. Dasar bocah sombong. Kamu cari mati. Tidak. Mustahil. Kenapa kamu hanya berdiri di situ? Bangun, pergi habisi si brengsek ini untukku. Baik, bos. Ini. Ini mustahil. Hei, aku bilang, apakah geng naga hitam masih punya orang lain? Bawa mereka semua ke sini. Lin Feng ternyata sekuat ini. Tapi tadi, Bagus. Dengan Lin Feng di sini, keluarga kita selamat. Benar. Selamat, nak. Hah. Dan kalian semua, apa kalian pikir aku, Jiang Tianxiao, akan semudah itu? Jiang Tianxiao. Apalagi yang kamu mau? Apa yang aku mau? Tentu saja, aku akan mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Wah. Indah. Dasar bocah kurang ajar, bukannya kau pendekar hebat? Apa kau bisa melawan peluru? Jadi ini yang kau maksud dengan tidak sesederhana itu? Kau pikir besi-besi ini bisa melukaiku? Besi-besi, sialan. Dasar kampungan. Ini AK-47 laser, mengerti, bisa meledakkan kepalamu. Apa yang akan kita lakukan, ayah? Banyak sekali senjatanya. Sehebat apapun Lin Feng, dia tidak akan bisa. Tepat. Benar, kakek. Apalagi seorang master, bahkan grandmaster, pun akan kesulitan menahan semua peluru ini dengan tangan kosong. Betul. Tang Zian, aku beri kau kesempatan. Datanglah ke sini sekarang, jilat sepatu Chelsea-ku sampai bersih. Nah, lalu aku janji akan melepaskan bocah kurang ajar ini. Kau sudah keterlaluan. Dasar bocah nakal. Tidak takut azab Tuhan? Pak Tua, aku akan, tepat di depanmu, mempermalukan cucumu. Tang Zian, aku beri kau 3 detik untuk memikirkannya. Kau. Baiklah, aku lakukan. Zian, Ayah, hentikan. Lin Feng hanya terlibat karena aku. Lagi pula, dia baru saja menyelamatkan kakek. Aku tidak bisa diam saja dan melihatnya mati. Ini. Tolong. Berdiri.
Wanitaku tidak pernah berlutut bahkan pada langit. Senjata yang kau sebut itu aku belum pernah melihatnya. Bagaimana kalau kita coba beberapa tembakan? Kamu bilang apa? Nak, kamu beneran nggak takut mati? Sudah ku bilang. Mereka nggak bisa nyakitin aku. Lin Feng, Oh, begitu. Baiklah. Kalau begitu, kita lihat apakah kepalamu lebih keras. Atau mulutmu. Naga hitam. Lakukan. tunggu. Jiang Tianxiao, aku sudah setuju dengan tuntutanmu. Kamu juga harus berjanji padaku. Pastikan kau melepaskan Lin Feng. Yah, aku. Lin Feng, jangan ngomong lagi. Makasih sudah selamatkan kakekku. Bukan aku. Aku tahu kamu cerdik. Tapi sekarang, ini di luar kemampuan manusia. Berjanjilah kau akan meninggalkan keluarga Tang. Lagi pula, ayah dan kakek semakin tua. Tidak mungkin mereka bisa menahan ini. Oh, iya juga. Bagaimana kalau kakek itu ketakutan setengah mati? Kalau begitu aku harus mengobatinya lagi. Hei nak, Ya, kita punya pasien di rumah, dia nggak tahan lihat darah. Semuanya. Ada yang berani keluar dan bertarung? Nak, kamu nggak berniat kabur kan? aku kabur? Nak, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa lari lebih cepat dari peluru? Kalau begitu, naga hitam, kita akan mengabulkan permintaannya. Bagus nak, ikut aku. Tunggu aku. Selamat tinggal, bocah kurang ajar. Tidak. Apa-apaan yang kamu lakukan? Hah? Berdiri diam. Hahaha. Lin Feng memang anak yang baik, tapi dia terlalu gegabah. Gimana mungkin orang bisa melawan pistol? Tang Zian, oh, Tang Zian. Harus kuakui, orang kampung yang kau temukan itu punya nyali, tapi tidak seberapa. Sayangnya setelah malam ini, dia akan mati. Lin Feng, Jiang Tianxiao, jika kau mau mengampuni Lin Feng dan Zian, aku rela memberikan seluruh harta keluarga Tang kepadamu, termasuk nyawaku sendiri. Terlambat. Pak Tua, sejak bocah kurang ajar itu menghidupkanmu kembali dan menghalangi jalanku, dia sudah mati. Ah, tapi malam ini seharusnya menjadi malam pernikahan mereka, kan? Oh, di kota ini toh pesta kematian. Kalian harusnya bahagia untuknya. Hahaha. Naga hitam, cepat. Kepala bocah itu, tendang ke sini. Hari ini akan kupajang kepalanya di depan jendelaku. Biarkan dia menyaksikan dari dekat saat aku dan kekasihnya bersenang-senang. Naga hitam, tunggu apa lagi? Aku bicara padamu, cepat. Kepala bocah itu, tendang ke sini. Lin Feng, Kamu, Sudah kubilang. Benda ini juga nggak berfungsi. kamu. Sekarang kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Enggak. Lin Feng, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau kamu membunuhku, keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Keluarga Jiang sekuat itu? Lin Feng, jangan gegabah. Keluarga Jiang punya koneksi di seluruh Jiangcheng. Kalau kamu membunuhnya hari ini, keluarga Jiang pasti akan membalas dendam kepadamu nanti. Benarkah sekuat itu? Ya, Lin Feng, keluarga Tangku, meskipun kami juga kaya di Jiangcheng, dibandingkan dengan keluarga Jiang, kami masih jauh tertinggal.
Kalau kamu membunuhnya hari ini, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya nanti. Hahaha. Hei, orang kampung, dengar itu? Selama keluarga Jiang masih ada di sini, kamu tidak akan pernah lolos dari ini. Hah? Apa yang kau lakukan padaku? Tidak ada, hanya trik kecil. Ingat, dalam 7 hari, bawa seluruh klan Jiangmu ke sini untuk meminta maaf kepadaku. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti orang-orang di luar itu, dengan urat-uratmu diputus satu persatu, dan mati berdarah dari setiap lubang tubuh. Sekarang pergilah dari sini. Enya, Lin Feng, tunggu saja. Lin Feng, kamu tidak apa-apa? apa yang bisa terjadi padaku? Tapi tadi, kamu benar-benar tidak seharusnya bertindak gegabah. Sekarang keluarga Jiang pasti akan membalas dendam kepadamu. Apa kamu khawatir padaku? Jangan bilang kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Tidak mungkin. Aku tidak menyukaimu. Aku hanya khawatir kalau keluarga Tang kami bisa ikut terseret gara-gara kamu. Kita sudah menikah. Apa kita masih perlu menjaga jarak sejauh itu? Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Jiang itu, kenapa dia selalu menargetkan keluarga Tangmu? Ya, Itu semua karena obat surgawi. Obat surgawi? Apa itu? Zian, Lin Feng adalah suamimu. Dia seharusnya tahu tentang itu. Lin Feng, ini adalah obat surgawi. Ini adalah penemuan terbaru keluarga Tang kami. Ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh pasien kanker. Wow, benda ini ada. Tapi penemuan obat surgawi ini belum mencapai tahap akhir. Masih belum bisa dipadatkan menjadi pil. Tapi bahkan pada tahap sekarang, nilai patennya bisa mencapai 10 miliar. Hebat begitu? Hei, kok bisa kamu memakannya begitu saja? Ludahkan sekarang. ya, Nak, kenapa kamu minum obat padahal tidak sakit? Obat surgawi ini agak mengecewakan. Omong kosong. Obat surgawi ini mewakili kerja keras keluarga Tang kami selama beberapa generasi. Setiap bahan adalah harta yang langka. Dan untuk mencapai rasio yang sempurna, keluarga kami telah menginvestasikan hampir 10 miliar untuk dana penelitian. Kamu baru mencicipinya sekali, dan berani menyebutnya biasa-biasa saja. 5 Kian Ginseng berusia 100 tahun, 2 liang teratai salju Tianshan, 6 tetes dendrobium pegunungan dalam. Sentuhan terakhir seharusnya adalah biji bodi cahaya bulan, kamu menambahkan 3 biji, kan? Kok kamu tahu? Jangan-jangan, kamu sudah mengintip formula obat surgawi? Aku bisa tahu hanya dengan mencicipinya. Tidak perlu baca formula. PFT. Kalian tidak percaya padaku? Baiklah, jangan percaya. Aku mau tidur. Oh, ngomong-ngomong. Ada beberapa masalah dengan formula kalian. Ginseng dan teratai salju memiliki sifat yang bertentangan, yang mencegah pilnya terbentuk. Kalian bisa mengganti teratai salju dengan biji teratai salju yang sifatnya lebih dingin. Maka Yindan yang akan seimbang secara alami, dan masalahnya selesai. Benarkah? Tentu saja, dijamin. Andi, kalau apa yang kamu katakan benar, itu benar-benar akan menjadi bantuan besar bagi keluarga Tang kami. Tetapi kalaupun pilnya terbentuk, begitu pasien meminumnya, mereka paling lama akan hidup 2 hari lagi. Ini formula yang sudah ditingkatkan. Coba yang ini. Selama pasien belum menghembuskan napas terakhirnya, mereka seharusnya langsung pulih setelah meminumnya. Benarkah? Coba lihat. Coba lihat, coba lihat. Aku juga tidak mengerti ini. Zian, coba lihat. Sini. Ayah, kakek, untuk saat ini, aku juga belum bisa mengerti. Tapi Lin Feng, kamu lebay banget. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa selama mereka masih bernapas, kamu selalu bisa menyelamatkan mereka? Coba saja. Aku ngantuk. Kalian juga sebaiknya ke kamar. Aku mau tidur. Kamu keterlaluan, Nona. Zian, kakek mau tanya. Di malam pernikahanmu, kamu membuat suami cucuku tidur di ruang tamu? Mana mungkin? Lin Feng,
Tentu saja aku tidak akan membuatmu tidur di ruang tamu. Ayo, kita tidur di kamar. Aku tidak mau. Aku cowok ganteng, dan aku punya harga diri. Aku lebih baik tidur di sofa daripada di lantai. Kamu ngomong ngaco lagi. Bagaimana mungkin aku membuatmu tidur di lantai? Tentu saja kita tidur bareng di kasur. Itu katamu. Iya. Malam ini kau harus bersikap lembut. Ini pertama kalinya, kau tahu. Begini ya. Aku tubuh yang murni. Lagi pula aku sudah bertahun-tahun berkultivasi. Setelah 1 malam, aku jamin kau akan kebal terhadap segalanya, jauh lebih baik daripada pil surga murahanmu itu, pikirkanlah. Kau benar-benar dapat untung besar. Apa yang kau pikirkan? Siapa bilang aku akan tidur denganmu? Bangun. Ada apa denganmu? Lihat garis ini, jangan lewati garis ini. Kalau kau berani melewatinya, akan kupotong bijimu. Baiklah, aku tidak akan. Sebaiknya kau jangan pernah ke sini. Dasar mesum. Dokter, apakah aku akan selamat? Anak muda, kondisimu sangat sulit diobati. Tuan muda, Jingge, dokter, katakan saja, tuan mudaku sebenarnya dia sakit apa? Di pantatnya, wasir dalam, luar, dan campuran. Sangat langka. Jika tidak diobati, dia akan kesulitan buang air besar nantinya. Kamu bilang aku sakit apa tadi? Kamu terkena wasir, nak. Apa lagi? Itu saja. Sialan. Lin Feng. Jadi dia benar-benar mempermainkanku. Kemari, tuan muda. Ya. Lin Feng. Tang Zian. Kali ini, akan kubunuh kalian berdua. Wah, sang guru benar. Dunia di sini sungguh menakjubkan. Sungguh layak aku menceburkan diri ke sini. Mencari kebenaran. Dasar mesum, pejamkan matamu. Hei menantu, ayo, silahkan duduk. Zian sudah berangkat kerja. Aku menyuruh orang membuat ini untukmu, bubur ginjal babi dan tiram. Kamu perlu memperkuat tubuhmu. Cucu perempuanmu. Pada malam hari, dia mengawasiku seperti aku pencuri. Buat apa aku butuh itu? Itu konyol, menghela napas pagi-pagi sekali. Apa yang menakutkan dari keluarga Jiang? Justru, kalau sudah paling parah, aku akan meracuni seluruh keluarga Jiang. Bagaimana kalau begitu? Menantu, tidak sesederhana itu. Sudahlah, kamu toh tidak akan mengerti. Lindungi saja Zian, itu saja. Hei, benar. Menantu, setelah kamu makan, bagaimana kalau kamu ikut bekerja di perusahaan? Bagaimana kalau menjadi pengawal Zian? Pak Tua, aku sangat curiga. Kamu punya motif tersembunyi. Aku akan membayarmu 100.000 sebulan. Aku tidak butuh uang recehmu. 1 juta. Sepakat.
mata tua ini masih setajam dulu. Aku masih jeli melihat orang. Menantu yang hebat. Ayah. Ayah menjodohkan Zian dengan anak muda ini. Apa? Ayah benar-benar berpikir dia bisa melindungi keluarga Tang kita? Naga emas bukan ikan kolam. Setelah menunggang angin dan awan, ia akan menjadi naga. Entah kita bisa berpaut pada naga emas ini, Lin Feng, itu tergantung pada keberuntungan Zian kita. Berhenti. Pemulung, kamu nggak tahu ini di mana, dan kamu langsung masuk begitu saja. Pemulung. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku suami Direktur Tang. Dia. Lucu sekali. Orang gila di siang bolong. Ayo, pergi, keluar, jangan menghambat kami. Kalau istrimu adalah Direktur Tang, maka istriku adalah Ratu Ibu dari Barat. Benar, kan? Enggak. Kalau kalian tidak percaya padaku, kalian bisa tanya Tang Zian. Tang Zian, Jangan banyak omong. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Zian, tadi malam, si Lin Feng yang mesum itu tidak berbuat macam-macam denganmu, kan? Kami tidak tidur bersama tadi malam. Apa yang bisa terjadi? Pia Fatet, aku nggak percaya. Aku bilang, kamu harus hati-hati. Si mesum itu setuju menikahimu. Dia pasti tidak berniat baik. Dengar, Ruo-Ruo, bisakah kamu berhenti selalu? Direktur Tang. Eksperimen Tianyao mulai bereaksi. Benarkah? Gutang, kita benar-benar berhasil. Formula yang Lin Feng berikan pada kita, ternyata benar-benar berhasil. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mulai siapkan uji klinis segera. Mari kita lihat seberapa efektif sebenarnya. Ya. Zian, formula obat baru ini, bagaimana kamu menemukannya? Sungguh luar biasa. Sebenarnya, seseorang membantuku menyempurnakan formula ini. Ya ampun, bagaimana kamu bisa kenal orang sepintar itu dan baik hati juga? Begitukah? Pelamarmu yang lain? Apakah dia tampan? Kapan kamu mau memperkenalkannya padaku? Kamu yakin? Apa? Kamu tidak mau berbagi? Mau menyembunyikannya? Tenang saja. Lin Feng si brengsek itu tidak sepadan denganmu sama sekali. Aku akan merahasiakannya darinya untukmu. Ruo, sebenarnya, orang yang membantuku menyempurnakan formula itu adalah Lin Feng. Apa? Mustahil. Zian, apa maksudmu si brengsek itu menipumu? Paling-paling dia dukun kampung. Bagaimana mungkin dia tahu soal penelitian farmasi? Benar. Gutang, kita ada masalah. Ada pria di bawah mengaku sebagai suamimu. Dia berkelahi dengan tim keamanan kita. Mereka benar-benar bertengkar hebat. bagaimana, semuanya? Masih mau bertarung? Jangan sombong, bocah. Saat Pak Tang tiba di sini, kamu akan menyesal. Lin Feng, kamu tidak apa-apa? Apa yang bisa terjadi padaku? Tapi karyawanmu di sini mungkin akan sedikit kesakitan. Nuan, bawa semuanya ke rumah sakit. Ya. Hei, Lin Feng. Kenapa kamu di perusahaanku? Siapa yang memberimu alamatnya? Kamu pikir aku mau datang? Itu ayahmu. Resep obat itu apakah kamu meningkatkannya? Resepnya? Maksudmu formula hari itu? Ya, tapi benda itu tidak terlalu berguna. Kata siapa? Itu hasil kerja keras keluarga Tang selama 1 abad. Aku dan Zian mengerjakannya selama bertahun-tahun. Kenapa jadi tidak berguna saat di tanganmu? Itu karena selama ini kamu selalu berbohong.
Jiang Tianxiao, apa maumu sekarang? Ada apa, sayang? Nanti juga kamu tahu. Pak Li, Pak Wang, Pak Zhang, Sebagai 3 veteran Tang Group, kenapa kalian memihak dia? Bu Tang, kami sudah memutuskan untuk menjual paten Tian Yao kepada Pak Jiang seharga 500 juta. Tanda tangani. biar jelas. Aku Presiden Tang Group. Kalian ini, berhak apa kalian memutuskan untukku? Memangnya kamu presiden? Saham milik kami bertiga, jumlahnya lebih banyak dari punyamu. Kami tidak bernegosiasi denganmu. Kami menyuruhmu menandatangani, sekarang. Aku yakin kalian semua paham betul. Begitu Tian Yao berhasil dikembangkan, nilai pasarnya setidaknya 50 miliar. 50 miliar? Tang Zian, salahkan dirimu sendiri yang tidak becus. Kalau tidak, perusahaanmu sudah menelitinya bertahun-tahun, dan tidak menghasilkan apa-apa. Kalau tidak, bagaimana mungkin 3 bos ini? Begitu mudah ku beli? Kalau kamu tahu yang baik untukmu, lakukan saja apa yang diperintahkan. Wah, berhenti. Baru pagi, sudah dengar suara gagak. Menyebalkan. Kan cuma formula itu? Kan sudah kuberi padamu? Cepat, tunjukkan pada mereka. Tapi, Cukup dari kamu. Bocah, kamu pikir Tian Yao itu apa? Kubis pinggir jalan? Dasar bocah kurang ajar, kamu mungkin punya kemampuan bela diri, tapi kamu berani mengaku punya formula Tian Yao? Benar-benar lelucon. Hei, kamu. Lin Feng, meskipun pil Tian Yao sudah jadi, belum melalui uji klinis. Kalau kita tunjukkan sekarang, aku khawatir. Zian, keponakanku tersayang. Karena Tian Yao sudah berhasil dikembangkan, kenapa tidak kau keluarkan dan biar kami lihat bagaimana menurutmu? Benar. Kalau Presiden Tang benar-benar bisa menghasilkan Tian Yao, aku akan rela menyerahkan sahamku di Tang Group, gratis. Tapi kalau kamu tidak bisa menghasilkan Tian Yao, maka kamu harus mundur dari jabatan presiden dan menyerahkan Tang Group. Setuju, Pak Tua. Ayo kita lakukan. Jangan khawatir. Dari Lin kecil, kualitas dijamin. Ini pasti menang. Bagus. Ruo, ambil Tian Yao. Kilau itu, mungkinkah itu benar-benar obat surgawi? Penelitian ini, bukankah selama ini macet di tahap pembuatan pil? Mana mungkin secepat ini? Begitu obat surgawi ini diproduksi massal, nilainya pasti tak terukur. Kita apa? Dia baru saja mengeluarkan pil sembarangan, lalu kalian langsung percaya? Siapa tahu itu benar-benar manjur? Bagaimana kalau itu malah membunuh orang? Jiang benar, seberapa efektif obat surgawi ini, itu pasti perlu diuji. Tepat sekali. Obat surgawi ini diklaim bisa menekan semua jenis kanker. Aku ingin tahu, apakah memang sehebat klaim mereka? Coba saja dan lihat hasilnya. Guru, Tang Zian, obat surgawi milikmu ini bukankah seharusnya bisa menekan sel kanker? Aku khusus membawakanmu seorang pasien kanker tulang stadium akhir. Aku hanya ingin melihat apakah obat surgawi milikmu ini bisa menyembuhkannya. Hei, bukankah itu blogger anti kanker? Dia punya lebih dari 10 juta pengikut. Aku kenal dia. Kanker tulang adalah raja dari segala kanker. Sepertinya Tuan Muda Jiang hari ini sudah bersiap. Kalau obat ini gagal menyembuhkannya, dengan jumlah pengikutnya yang sangat besar, grup Tang akan hancur. Hei, lihat. Seseorang sudah mulai live. Stream. Rekam dengan jelas. Jiang Tianxiao, kamu. Kenapa? Sayang, ini hadiah yang kubuat untukmu. Hari ini, di depan seluruh dunia maya, akan kubongkar grup Tang milikmu yang palsu itu. Tang Zian, menurutmu bagaimana? Mau bertaruh denganku? Mau bertaruh apa? Kita bertaruh soal obat ini. Apakah bisa menyembuhkannya? Kalau tidak berhasil, kau dan seluruh grup Tang jadi milikku. Bagaimana? Kalau berhasil, Mana mungkin bisa menyembuhkannya? Kalau iya, aku akan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa, dan aku bersumpah, aku akan berlutut dan minta maaf padamu di sini. Gimana? Mustahil.
Aku sudah lihat videonya. Sel kankernya sudah menyebar ke organ dalamnya. Bahkan kalau dewa turun, dia tetap tak bisa diselamatkan. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Aku bisa menyelamatkannya. Berhenti ngoceh. Jadi kita bertaruh atau gimana? Baiklah, setuju. Seseorang, ambilkan obat itu. Organ orang sakit ini sudah membusuk. Umurnya tinggal beberapa hari lagi. Bahkan kalau obat ini benar-benar bisa menyembuhkan kankernya, tidak mungkin dia hidup sampai besok. Kalian semua melihatnya, kan? Tang Zian itu penipu, dan dia mengaku obat itu menyembuhkan segala penyakit. Tang Zian, kesini sekarang. Berlutut dan serahkan grup Tang. Jiang Tianxiao. Hei, apa kau tidak pernah belajar? Apa yang kukatakan tadi malam, kau lupa? Nak, aku sudah tanya dokter. Aku tidak sakit sama sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh juga? Kau berani menggertakku? Aku menggertakmu, tahu. Sekarang, dengar, ada hal lain. Minum pil surgawi itu, kau tak akan mati dalam 7 hari. Kau berani memakannya? Kau pikir aku idiot? Pil surgawi ini benar-benar tidak berguna. Pak Li, sepertinya kita mengambil keputusan yang tepat. Zian, formula obat ini sama sekali tidak berguna. Sekarang kita harus apa? Sebentar. Mungkin obatnya belum bekerja. Aku percaya Lin Feng. Tunggu, Tang Zian, aku akan jujur padamu. Organ dalam si sakit ini, tulangnya sudah membusuk total. Bahkan jika dia tidak punya sel kanker, dia tak akan bertahan sampai besok. Jadi, permainan hari ini, kau kalah. Jangan takut. Aku di sini. Lihat, orang ini sepertinya mulai bangun. Ini pasti menang. Pasien stadium akhir seperti ini, semuanya bisa disembuhkan. Efek obat ini sungguh tak terukur. Mustahil. Tidak mungkin. Dia jelas mengidap penyakit stadium akhir. Dia jelas sudah mau mati. Tang Zian, dia sudah mati sekarang. Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Kita hancur. Obat mereka membunuhnya? Sepertinya perusahaan farmasi Tang tamat. Perusahaan tidak bermoral meraup untung dari kematian. Kalian para manajemen, kalian semua akan masuk penjara. Kita hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita perlu menyuruh orang untuk menjual semua saham kita. Benar, benar. Lin Feng, ini semua salahmu. Obatmu tidak berguna, dan kamu membuat Zian menerima taruhan itu. Sekarang kita mau apa? Ruo, jangan berkata begitu. Semua ini adalah keputusanku sendiri. Tenang saja. Obat ini sangat ampuh. Pasiennya lemah. Dia dalam keadaan mati suri. Tubuhnya sedang menyerap obat. Seperti kata pepatah, hancur untuk membangun. Paham? Dasar bocah manis, masih mengoceh soal hancur untuk membangun yang tidak masuk akal. Pria ini bahkan tidak bernapas. Kamu tunggu saja. Tunggu sampai aku menguasai keluarga Tang.
Kalau begitu aku akan berurusan denganmu. 3, 2, 1. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Aku sembuh. Aku benar-benar sembuh. Oke, Bagaimana mungkin? Si imut ini bukankah dia sudah mati? Mustahil, bukankah kau sudah mati? Kau sengaja menipuku? Aku benar-benar sembuh. Aku belum pernah merasa sebugar ini. Siapa sangka obat ajaib seperti ini ada? Kita tidak perlu takut kanker lagi. Nona Tang, saya ingin memesan 100. Saya mau 1000. Saya juga. Nona Tang, ada yang memanggilmu. Semuanya, jangan khawatir. Sebentar lagi, obat ini akan diproduksi massal. Aku janji harganya akan terjangkau. Tenang saja. Tuan Wang, apakah kau baru saja menjual semua saham kita? Semuanya terjual. Oh, Satpam. Bawa ketiga orang tak penting ini dan seret mereka keluar. Mereka memuakkan. Nona Tang, kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Zian, ini aku, Om Li. Aku selalu dekat dengan ayahmu. Kau tidak bisa berbuat begini. Lin Feng, berkat dirimu, jika kau tidak ada di sana, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Oh, bukan apa-apa. Kita sudah seperti suami istri. Kenapa disebut? Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih, bagaimana kalau malam ini? Aku mengabaikanmu. Hehehe. Hei, Tuan Jiang. Bukankah kau harus menepati taruhanmu? Lin Feng, jangan sombong. Sialan, obat ini bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tidak, aku harus meminumnya hari ini. Dan Lin Feng, tidak. Semua orang di sini akan mati. Ah! Para penjaga. Kepung grup Tang. Jangan sampai seekor lalat pun keluar. Baik, Tuan. Jiang Tianxiao, kamu gila? Tang Zian. Aku juga nggak nyangka. Obat surgawimu ternyata manjur. Kalau begitu, aku butuh obat surgawi itu. Kalian semua di sini akan kubungkam hari ini. Hanya itu kemampuanmu? Kamu pikir bisa menghentikanku? Bocah, aku tahu kau jago berkelahi. Jadi aku sudah siap sedia. Pak Leng. Pak Jiang, ini dia yang mengalahkan naga hitam. Ya. Terus kenapa? Lin Feng. Ini adalah maha guru bela diri yang khusus kubawa untuk menghadapimu. Kebal, ayo lihat berapa lama kau bisa sombong. Lin Feng, lari. Kalau dia benar-benar seorang maha guru, maka semua orang di sini hari ini nggak akan keluar hidup-hidup dari sini. Maha Guru? Aku sudah jadi Maha Guru sejak umur 10. Kurang ajar. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa rasanya menghina seorang maha guru. Lin Feng, awas. Kenapa bocah ini begitu cepat? Kamu terlalu lambat. Bocah, sebenarnya apa yang kau lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti. Kalian orang-orang dari bawah gunung. Kalian tidak punya kemampuan sama sekali, tapi kalian selalu ingin sekali berkelahi. Kan? Pak Leng? Tidak mungkin. Kamu jelas masih berusia 20-an.
Bagaimana bisa? Berisik sekali. Kamu lihat itu, Zian? Dia benar-benar mengalahkan sang guru besar. Ternyata kakek benar. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkan keluarga Tang. Aku harus bagaimana? Aku belum puas bertarung. Bagaimana kalau kamu berlatih denganku? Tidak, tidak, tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu lebih kuat dari Pak Leng? Coba bilang itu ke Raja Neraka. Hei, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau kamu membunuhku, Tuan Muda Zuo dari Shangjing tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Zuo dari Shangjing? Betul. Aku bertindak atas perintah Tuan Muda Zuo untuk mengambil alih grup Tang. Kalau dia tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Sekarang kita dalam masalah. Keluarga Zuo adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Pengaruh mereka menjangkau seluruh negeri naga. Mereka juga memiliki 10 penjaga di bawah komando mereka. Jika keluarga Zuo mengincar obat surgawi, maka aku takut keluarga Tang kita tidak akan sanggup menghadapi mereka. Takut? Kalau begitu, serahkan saja obat surgawi itu dengan tenang. Kalau tidak, begitu Tuan Muda Zuo tiba dengan anak buahnya, kalian semua akan mati satu persatu. Aku tidak peduli dengan Tuan Muda Zuomu atau semua itu, karena Zian dan aku sudah menikah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kamu bicara besar, bocah. Aku mengakui kemampuanmu sedikit lebih kuat dari milikku, Bu. Tapi sekuat apapun kamu, bisakah kamu mengalahkan keluarga Lin Langya saat puncak kejayaan mereka? Keluarga Lin Langya? Dulu ketika aku turun gunung dan menemukanmu, kamu sudah punya tablet giok ini, jadi aku menamaimu Lin Feng. Sekarang kamu akan turun gunung. Jika takdir mengizinkan, kamu sebaiknya mencari tahu asal-usulmu. Setelah aku turun gunung, aku mencari-cari di catatan kuno keluarga Tang, tapi tidak ada keluarga Lin yang terkemuka. Keluarga Lin Langya yang dia sebut, apakah itu ada hubungannya dengan asal-usulku? Takut sekarang, bocah? Aku salah satu murid keluarga Zuo. Jika kamu minta maaf padaku sekarang, aku mungkin bisa meminta Tuan Muda Zuo untuk menunjukkan belas kasihan dan meninggalkanmu utuh. Semua yang kamu tahu tentang keluarga Lin Langya katakan padaku. Semuanya. Jika tidak, kamu mati. Kamu tahu dia anggota keluarga Zuo. Jadi kenapa kamu tetap memukulnya? Apa kamu benar-benar ingin kita semua ikut dikubur bersamamu? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Lin Feng dan Tang Zian sudah menikah. Keluarga Zuo pasti tidak akan melepaskan keluarga Tang. Zian, sayang, kali ini terlalu impulsif. Kalau terus begini, keluarga Zuo akan membalas kita. Ayo, kita bawa kakek dan pergi dari sini. Ruo, Lin Feng adalah suamiku. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamanya. Lin Feng, tenanglah. Kalau kamu membunuhnya, semuanya benar-benar tidak bisa diubah. Zian, sudah kubilang, aku tidak takut pada keluarga Zuo. Katakan sekarang, atau kau tidak akan bisa bicara lagi selamanya. Kamu tidak takut pada keluarga Zuo? Tak kusangka, di kota awan, sekecil ini, akan ada orang seberani kamu. Tuan Muda Zuo, aku sudah mengecewakanmu. Tolong hukum aku. Aku tak butuh anak-anak manis yang tak berguna. Ada yang mati. Lari. Ternyata kau, yang selama ini melawanku. Benar. Tuan Muda Zuo, si kecil ini, yang mengandalkan ilmu bela dirinya, dan selama ini melindungi keluarga Tang. Menarik. Tuan Muda Zuo, saya Tang Zian. Selama kau tidak melukai Lin Feng, soal obat surgawi, aku rasa kita bisa membicarakannya baik-baik. Nona Tang, kau benar-benar pemberani. Namun,
Jika aku membunuh kalian semua, bukankah obat surgawi itu tetap jadi milikku? Apa? Jian, bicara baik-baik tak akan membantu, serahkan padaku. Kau memang punya nyali. Lin Feng, jika kau sekarang bunuh diri untuk menebus kesalahan, aku akan mengampuni yang lain. Keluarga Lin Langya yang barusan disebut anak buahmu? Apakah berhubungan dengan keping giok ini? Bagus. Siapa sangka aku akan menemukan sisa-sisa keluarga Lin di sini. Pengawal. Patahkan lengan dan kakinya. Bawa dia kembali ke keluarga Zuo. Tidak. Kedua orang ini adalah pengawal pribadi Tuan Zuo, dan sangat mahir dalam seni bela diri. Nak, kau mati. Jangan. Zian, Lin Feng, kau terseret ke dalam masalah ini karena aku tak akan membiarkanmu mati gara-gara aku. Tuan Zuo, selama kau tidak menyakiti Lin Feng, paten Tia Nyao akan kuberikan padamu secara cuma-cuma. Zian, kau. Kau tak punya posisi untuk menawar denganku. Aku mau Tia Nyao dan nyawa Lin Feng. Aku juga mau itu. Zuo Jiuxi, kalau kau berani menyentuh Lin Feng, percaya atau tidak, aku akan menyuruh laboratorium menghancurkan semua data. Bahkan kalau aku mati, aku tak akan membiarkanmu menang. Zian. Cukup. Jadi kau Zuo Jiuxi, ya? Ini sekarang urusan antara keluargamu dan aku. Ini bukan urusan orang lain. Baiklah. Jadi Tang Zian ini pacarmu, ya? Begini saja, aku kasih kau kesempatan. Kau akan merobek lengan dan kakimu sendiri dan ikut denganku ke rumah keluarga Zuo. Aku tidak akan menyentuhnya. Aku juga kasih kau kesempatan. Ceritakan apa yang terjadi waktu itu. Dan aku akan membiarkanmu tetap utuh. Kau cari gara-gara. Serang dia. Kau telah melukai 3 anak buahku, Lin Feng. Aku belum pernah melihat orang seberani kamu. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Jangan bilang kau juga mau ikut. Ini pertama kalinya aku bertemu. Penjahat yang cuma tampil sebentar. Apa yang kau lakukan? Tidak mau bicara, ya? Kalau begitu aku tanya saja pada mayatmu. Kau berani membunuhku? Keluarga Zuo takkan melepaskanmu. Astaga, Zian, si imut ternyata. Dan, memukul Zuo Jiuxi sampai mati. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Zuo pasti akan mengejarnya. Ruo, jangan panik. Kita harus percaya pada Lin Feng. Untung Lin Feng baik-baik saja. Kalau tidak, aku... Teknik rahasia. Ilmu pencerahan jiwa. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Ayo, Jangan lari. Lari. Kenapa tidak? Kenapa kau berhenti lari? Zuo Batian, kau memusnahkan keluarga Linku? Apa kau tidak takut pembalasan ilahi? Aku hanya selangkah lagi dari alam bawaan. Hanya selangkah lagi. Untuk menerobos, aku butuh harta karun Langya milik keluarga Linmu. Salahkan saja keluarga Linmu yang terlalu lemah. Kalian memang layak ditelan keluarga Zuoku. Kau keterlaluan. Aku akan melawanmu sampai mati. Tangkap dia dan anaknya.
Harta karun keluarga Lin adalah milikku. Tangkap mereka. Hati-hati, King Sword. Ibu. Feng Er. Lupakan semua ini. Jadilah orang biasa. Teruslah hidup. Ayah. Ibu. Bunuh mereka. Oke. Keluarga Zuo yang hebat, sungguh. Feng. Aku salah. Kumohon. Jangan bunuh aku. Aku akan lakukan apapun untukmu. Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu. Bawa jenazah Zuo Jiuxi kembali ke keluarga Zuo. Katakan pada mereka. Utang 20 tahun lalu. Aku, Lin Feng, akan menyelesaikannya sendiri. Baik. Cepat. Terima kasih, Feng. Membunuh orang tuaku. Memusnahkan klanku. Mencuri harta karun rahasia keluarga Lin. Dendam ini. Aku, Lin Feng, akan membalas dendam. Naga emas terbang melintasi langit. Karma mulai terlihat. Sepertinya guru mengirimku turun gunung. Hanya agar aku bisa menemukan asal-usulku, menyelesaikan karma ini, dan menembus batas untuk menjadi abadi. Lin Feng, ada apa? Kita habis, Zian. Keluarga Zuo punya koneksi di mana-mana. Apa karena dia membunuh seseorang dari keluarga Zuo sehingga langit membalas? Lin Feng, kita harus lari. Zian, ini ujian hidupku. Tidak ada jalan lari dari ini. Dan aku tidak perlu lari. Dengan satu pedang, aku akan membunuh naga emas. Dan aku bisa menaiki tangga keabadian sendirian. Hari ini, aku, Lin Feng, akan membunuh naga dan menempuh jalan yang benar. Pertanda aneh di langit, naga emas di langit. Mungkinkah ada makhluk abadi yang turun? Itu menuju ke Jiangsheng. Mungkinkah itu dia? Ketua, maksudmu pria itu, dia turun dari gunung. Ayo kita lihat sendiri. Siapkan pesawatnya. Bergerak ke Jiangsheng sekarang. Baik, Ketua. Ayah, setelah kakak mendapatkan paten obat ajaib itu, seluruh pasar farmasi kerajaan naga akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita, bahkan Cik Xiao pun tidak akan berani mengganggu kita. Tapi Cik Xiao, bagaimanapun juga, adalah organisasi resmi kerajaan naga. Sebaiknya kita tidak menonjolkan diri dulu. Ini, naga emas yang muncul di dunia. Sungguh pertanda dari langit, pasti ada makhluk abadi yang turun. Cepat, siapkan upacara penyambutan abadi itu sekarang juga. Kita harus mengundang makhluk abadi ini.
ke keluarga Zuo. Baiklah, saya kerjakan. Kabar buruk, Tuan Muda Zuo. Dia meninggal. Apa? Siapa yang melakukan ini? Itu Lin Feng, menantu baru yang tinggal di keluarga Tang. Katanya dia juga anak yatim dari keluarga Lin Langya. Apa? Jadi dia sisa terakhir keluarga Lin. Jiarong, Ayah, panggil 10 pengawal keluarga Zuo. Aku akan membuat Lin Feng ini dan seluruh keluarga Tang dikubur bersama kakak tertuamu. Lin Feng membunuh anggota keluarga Zuo. Apa yang akan kita lakukan? Kenapa panik? Apa hebatnya keluarga Zuo? Jadi dia membunuh satu. Bukan masalah besar. Ayah, itu keluarga Zuo. Mereka puncak dari kerajaan naga. Dengan satu jari saja, mereka bisa menghancurkan kita. Apa yang perlu ditakuti? Saat keluarga Zuo tiba, kita akan memusnahkan mereka semua. Selesai. Dasar imut, masih pamer. Kalau keluarga Zuo sudah tiba, kita semua akan ikut dikubur denganmu. Ruo, jangan berkata begitu. Aku yakin kita akan menemukan jalan keluar. Sekarang, satu-satunya pilihan kalian adalah bunuh diri untuk menebus kesalahan. Itu akan menyelamatkan kalian dari hidup sengsara. Yah. Jiang Tianxiao, kenapa kau kesini lagi? Kali ini, aku kesini untuk menyampaikan pesan dari keluarga Zuo. Seluruh kota Jiangcheng sudah dikepung. Sekarang, bahkan separuh lalat pun tak bisa terbang keluar. Ayah, keluarga Zuo bergerak secepat itu? Hei, bocah. Aku tidak bisa menghadapimu, tapi orang lain bisa. Sebenarnya, 10 pengawal keluarga Zuo sudah berkumpul. Kau, dan kalian semua, tunggu saja kematianmu. Apa? 10 pengawal? Mereka bahkan lebih kuat dari seorang mahaguru, dan masing-masing bisa melawan 1000 orang sendirian. Apakah kau selesai bicara? Kalau begitu, pergi sana. Kau sudah diambang kematian tapi masih sombong. Bagaimana kalau ini? Nah, kau serahkan Tang Zian ke sini untuk melayaniku. Kalau dia bisa membuatku senang, mungkin aku bisa memberi rekomen untukmu kepada keluarga Zuo. Maka aku mungkin akan mengampuni hidupmu yang tak berharga. Jiang Tianxiao, apakah kau lupa apa yang sudah kukatakan padamu? Hitung hari-harimu, hidupmu yang menyedihkan, hanya tersisa beberapa hari lagi. Baiklah, Lin Feng. Aku nggak bisa menghadapimu. Tapi ada orang lain yang bisa. Cuci lehermu dan tunggu mati. Kenapa semua orang khawatir sekali? Lalu yang seharusnya khawatir adalah keluarga Zuo? Mereka adalah 10 penjaga keluarga Zuo. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan negara kecil. Kamu pikir kamu adalah kepala Cixiao dengan 3000 master? Terus, bagaimana dengan 10 penjaga mereka? Aku akan menampar mereka sampai mati. Kamu memang tidak takut. Tapi keluarga Tang kami memiliki lebih dari 1000 anggota. Bisakah kamu melindungi kami semua? Benar. Aku nggak memikirkannya matang-matang. Zian, ambil ini. Lin Feng, ini apa? Bawa ini ke cabang Cixiao di Jiangcheng, dan suruh mereka melindungi keluarga Tang. Kamu cuma omong doang. Dengan barang rongsokan ini, kamu bisa memerintah Cixiao. Kamu pikir kamu siapa? Aku nggak mau buang napas untukmu. Aku pergi. Lin Feng, mau kemana? Aku akan menghabisi 10 penjaga itu, diam di sini dan tunggu aku. Aku pikir si imut ini cuma omong besar. Dia sudah kabur karena takut. Jangan bilang gitu, Ruo. Dia mencoba membodohimu dengan token rongsokan itu. Siapa lagi yang bisa kumarahi kalau bukan dia? Tunggu, apakah ini benar-benar token Cixiao? Kakek, apa kamu yakin ini benar-benar token Cixiao? Aku cuma pernah mendengarnya saja. Tapi dibandingkan dengan yang legendaris, ini memang terlihat agak mirip. Aku juga tidak yakin. Tapi aku percaya pada suami cucuku. Zian, kakek,
akan pergi bersamamu. Zian, kakekmu. Apa dia disihir Lin Feng? Hal yang sangat konyol, dan dia benar-benar mempercayainya. Lin Feng sangat kuat, tapi untuk mengatakan dia punya hubungan dengan Cik Xiao Hall, atau bahkan memerintahnya. Berhenti di situ. Tempat ini tutup untuk pengunjung hari ini. Pergi dari sini sekarang. Permisi, kami mencari kepala cabang Cik Xiao di Jiangcheng. Bisakah Anda mengumumkan kedatangan kami? Siapa yang ingin menemuiku? Oh, halo. Saya Tang Aogu dari keluarga Tang di Jiangcheng. Keluarga Zuo dari Shangjing akan mencelakakan keluarga Tang kami. Kami kesini untuk... Apa yang Anda bicarakan? Tidak ada hubungannya dengan Cik Xiao kami. Seorang tamu VIP akan segera datang ke sini. Kalau Anda tidak mau mati, pergilah sekarang. Ya. Zian, sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Kita tunggu sedikit lagi. Kami kesini untuk meminta bantuan. Aku membawa token Cik Xiao Hall sebagai bukti. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lin Feng, si imut itu, ternyata punya hubungan dengan Cik Xiao, organisasi besar seperti itu. Kakek, apakah ini benar-benar tanda dari balai Cik Xiao? Ini dari Lin Feng, suami cucuku. Dia khusus memintaku untuk... Diam. Memalsukan tanda Cik Xiao itu satu hal, tapi kamu berani membuat masalah di cabang kami? Kamu jelas tidak punya rasa hormat pada Cik Xiao. Penjaga. Tidak mungkin, Tuan. Tolong, dengarkan kami dulu. Kita celaka, Zian. Kita benar-benar sudah dihancurkan olehnya. Tolong, lihat lagi. Mungkin kamu salah lihat. Berani kamu. Aku seorang jenderal. Mana mungkin aku tidak mengenali tanda dari balai kita sendiri? Tanda Cik Xiao yang asli tidak punya batu giok ini sama sekali. Ini. Hanya keluarga biasa dari Jiangcheng. Berani kamu memalsukan tanda Cik Xiao. Beraninya, ini harus segera dihancurkan. Jika pemimpin melihat ini, aku akan ikut terseret bersamamu. Oh, tidak kusangka kamu menyiapkan ini dengan begitu matang. Palsuan ini cukup rapi. Penjaga, bawakan aku pedang besarku, biar kulihat. Tuan, jangan hancurkan. Kakek, ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Tapi ini, tidak. Begitu ku bacok barang palsu ini, Lalu ku penggal kepala kalian. Berhenti. Ada apa di sini? Ketua, Anda di sini? Ada beberapa orang yang datang ke cabang Cik Xiao untuk membuat masalah. Saya sedang menanganinya. Saya tidak bisa menyambut Anda dengan baik. Mohon maafkan saya. Masalah? Ya, ketiga orang ini tidak hanya memalsukan token Cik Xiao, tetapi juga berkeliling menipu orang. Saya akan menangkap mereka. Apakah Anda buta? Anda bahkan tidak mengenali token Cik Xiao? Ada yang bisa saya bantu? Dari mana Anda mendapatkan token Cik Xiao ini? Ketua, kami keluarga Tang dari Jiangcheng. Sekarang, karena produk dari keluarga Tang kami, keluarga Zuo dari Shangjing ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Tang kami. Kami datang ke sini untuk meminta bantuan cabang Cik Xiao. Token ini diberikan kepada saya oleh suami saya, Lin Feng. Suami Anda? Jika Anda, Ketua, tidak bisa memberikan bantuan, maka kami... Berapa banyak orang yang Anda butuhkan? Tentu saja semakin banyak semakin baik. Tapi jika tidak memungkinkan... Tidak apa-apa. Segera bawa semua orang dari cabang Jiangcheng untuk melindungi keluarga Tang. Juga, kumpulkan semua ahli tingkat Grandmaster Cik Xiao untuk berkumpul di Jiangcheng besok. Sesuai perintah Anda. Saya tidak pernah menyangka suami cucu saya memiliki pengaruh sebesar itu bagi Anda. Sesepuh, pengaruhnya jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan.
Si imut Lin Feng itu memang punya pengaruh besar di tempatmu, ya? Kamu tadi manggil dia apa? Si imut, terakhir kali dia bahkan sengaja menyentuh dadaku, kalau itu bukan si imut, apa lagi? Ruo. Sepertinya sejak guru turun dari gunung, hidup jadi cukup ramai, ya? Oh, ngomong-ngomong, aku mau tanya kamu, dan Lin Feng kalian berdua sebenarnya apa hubungannya? Coba tebak. Oh iya, ada satu hal lagi. Aku, Qi Xiao, tidak pernah membantu orang secara gratis. Jadi ada satu syarat. Syarat apa? Sebutkan saja. Aku ingin kamu menjadi pelayan pribadiku selama 5 tahun. Kau mau? Apa? Kamu menjadikan Zian sebagai pelayan pribadimu selama 5 tahun? Apa hakmu meminta hal seperti itu? Kalau kamu tidak setuju, lupakan saja. Saat waktunya tiba, kalian harus menanganinya sendiri. Sudah kubilang Lin Feng itu tidak ada niat baik. Dia pasti sudah tahu dari awal. Dan kau? Apa kamu punya hubungan gelap dengan Lin Feng, jadi kamu sengaja mempermalukan Zian? Kalau kamu terus berteriak di tempatku, aku akan membuatmu ikut melayaniku. Kamu? Aku setuju. Tidak bisa begitu. Zian, sejak kapan kamu pernah melayani orang lain? Ini semua demi keluarga Tang. Lagi pula, Lin Feng sudah banyak membantu kita. Aku harus membalas budinya. Baiklah, aku janji semua orang di keluarga Tangmu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Terima kasih. Istri yang ditemukan guru ternyata kelihatannya cukup baik. Anak Lin Feng itu, beraninya dia membuat putriku melayani wanita lain? Itu keterlaluan. Lin Feng, si imut itu, penggoda, pemburu wanita. Saat kutangkap dia, akan kupotong buah zakarnya. Lin Feng, kamu di mana? Kenapa kamu tidak mengangkat? Zian, kenapa repot-repot dengannya? Halo, Lin Feng, kamu di mana? Aku di lapangan Kitian. Keluarga Zuo akan segera datang ke sini. Cepat kembali. Aku sudah setuju dengan tuntutan pemimpin Qi Xiao. Dia akan membawa orang untuk melindungi kita. Jangan khawatir, aku akan tangani. Tunggu, tidak. Beraninya dia menuntut sesuatu darimu? Hah? Halo? Zian. HP jelek, sinyal parah. Tidak, aku tak bisa diam saja, dan melihat Lin Feng menuju ajalnya. Aku harus membawanya kembali. Zian, kenapa kau masih repot-repot dengannya? Tunggu, aku ikut. Gadis Liu Fengyi itu pasti gila. Beraninya dia menuntut sesuatu dari istri gurunya? Bukankah Zian bilang padamu bahwa dia istriku? Kamulah yang membunuh anakku. Benar, akulah pelakunya. Lin Feng dari keluarga Lin Langya. Dulu, ayahku demi harta karun Langya mati di tangan ayahmu. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Beraninya kau bilang begitu. Ayahmu berlatih 20 tahun lebih lamanya, dan dia tetap mati di tangan ayahku. Menurutku, keluarga Zuo kalian semuanya memang imut-imut. Dasar bocah lancang, ulangi lagi. Aku akan mengatakannya 100 kali. Keluarga Zuo kalian juga semuanya imut. Imut sekali, mati di tanganku. Si imut tua datang hari ini mencari mati. Kalian semua seperti domba yang digiring ke pembantaian. Dasar bocah yang tajam mulutnya. Tapi apapun yang kau katakan, pada akhirnya, keluarga Lin kalian sudah dimusnahkan oleh keluarga Zuo kami. Hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan memastikan tidak ada lagi keluarga Lin Langya di dunia ini. Menurutku, aku akan membunuhmu lebih dulu. Lalu aku akan memusnahkan seluruh keluarga Zuo kalian. Untuk menghormati arwah leluhurku. Dasar bocah sombong. Kau pikir kau sendirian, bisa melawan 10 pengawal kami? Cukup bicara. Suruh 10 anjingmu itu datang sekaligus. Dasar bodoh sombong. Karena kau ingin mati, akan kuabulkan keinginanmu itu, tangkap dia. Semuanya, berhenti. Liu Fengji, pemimpin Qi Xiao. HMPH, jadi begitu. Pantasan kau berani datang sendiri, bocah. Jadi di belakangmu ada Qi Xiao. Zuo Wei, kau tahu siapa dia? Jika kau berani menyentuhnya hari ini, aku akan membunuhmu lebih dulu. Lalu aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, keluarga Zhu. Liu Fengyi, jangan kira aku takut pada Qi Xiaomu.
selama ini, aku menyembunyikan kultivasiku. Sekarang aku sudah lama mencapai tahap pembentukan inti, karena kau membawa orang ke sini, maka kau akan mati di sini hari ini. Tahap pembentukan inti. Ini semua berkat anggota keluarga Lin yang ayahku bunuh. Aku menggunakan darah mereka untuk memadatkan inti darah, yang memungkinkanku menembus tahap pembentukan inti. Hei, bocah. Demi ikatan itu, aku akan membiarkan jasadmu utuh. Kau mencari mati. Guru, Zuo Wei itu berkultivasi dengan pengorbanan darah. Terlalu jahat. Biarkan anak buahku menahan 10 penjaga. Kau dan aku akan menjatuhkan Zuo Wei bersama. Tidak perlu. Karena ini balas dendam untuk orang-orangku, akulah yang harus melakukannya. Anak muda, tahukah kau betapa mengerikannya tahap pembentukan inti milikku? Aku tidak perlu mereka untuk menyerang. Satu serangan telapak tangan sudah cukup. Untuk membunuh putramu, aku menggunakan jarum ini. Membunuhmu dengan cara yang sama. Berani kau menyebut anakku? Semuanya, serang. Aku akan memastikan bocah ini mati mengenaskan. Guru, bantu dia. Tidak perlu. Dia seketika membuat 10 penjaga tidak bisa bergerak. Inikah jurang antara manusia biasa dan abadi? Zuo Wei, 10 anjingmu tidak ada apa-apanya. Dia seketika membantai 10 penjaga klan Zuo milikku. Anak ini umurnya baru 20-an, namun dia bahkan lebih kuat daripada ayahnya dulu. Demi stabilitas klan Zuo milikku selama 100 tahun, aku harus membunuhmu hari ini. Apa? Kau bicara lebih banyak daripada anakmu. Ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Zuo. Sudah lama tidak bertemu. Kau semakin kuat dari sebelumnya, Guru. Lepaskan. Jangan memegang sembarangan. Kau sudah menikah sekarang, ingat? Lin Feng. Zian, Lin Feng. Aku sangat bersyukur kau selamat. apa yang mungkin terjadi padaku? Hei, Zian, lihat. Orang-orang dari keluarga Zuo ini. Aku menjatuhkan mereka semua. Berhenti berpura-pura. Jika kau tidak menjual Zian kepada wanita itu, apakah dia akan membantumu? Aku menjual Zian. Kenapa aku tidak tahu? Masih berpura-pura? Jika Zian tidak setuju untuk melayani wanita itu, sebagai pelayan pribadi selama 5 tahun, apa kau pikir Chi Xiao akan membantumu? Kau bersekongkol dengan wanita itu selama ini. Benar, kan? Ruo, cukup. Ini bukan salah Lin Feng. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Hei, tunggu. Aku agak bingung. Liu Feng. Liu Fengi? Ke sini. Aduh. Nona Liu. Ruo dan Lin Feng tidak bermaksud begitu. Maafkan aku. Aku akan menepati janjiku. Katakan saja. Pelayan pribadi apa? Pelayan 5 tahun apa? Jelaskan padaku. Zian, kenapa Lin Feng menjewer telinga pemimpin Chi Xiao? Jangan tanya aku sekarang. Aku juga agak bingung. Cepatlah, Nona, apa yang ingin kau lakukan? Guru, ayolah. Berhenti menarik. Aku hanya ingin menguji apakah Zian layak untuk menjadi istri guruku. Lin Feng, Nona Liu baru saja memanggilmu guru. Kamu sebenarnya siapa? Siapa lagi kalau bukan aku? Aku ya aku. Nyonya Lin, kamu tidak tahu. Guruku adalah... Lapor. Komandan, pasukan keluarga Zuo yang dikirim ke Jiangcheng, semuanya telah tewas. Menunggu perintah Anda. Kerja bagus, kembalilah dan bilang ke Li Kuafu agar bersiap. Aku kembali ke Sangjing hari ini. Guru, aku pergi dulu, bawa istrimu dan datang ke Sangjing. Jangan lupa datang menemuiku. Aku tidak berani mencarimu. Itu hanya akan menimbulkan masalah lagi. Kalau begitu, Nyonya Lin, kamu yang datang menemuiku. Sampai jumpa, Nyonya Lin. Sampai jumpa. Lin Feng ini, berapa banyak lagi rahasia yang dia sembunyikan dariku? Kamu bilang apa? Ayahku, dan 10 pelindung keluarga Zuo, dan semua pakar yang dikirim ke Jiangcheng, semuanya telah tewas. Ya, Tuan Muda, itu semua informasinya, dan aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Keluarga Tang di Jiangcheng?
bagaimana mungkin mereka bisa melakukan ini? Tuan Muda, menurut informanku, itu mungkin saja Cik Xiao. Kamu bilang apa? Cik Xiao? Keluarga Tang itu klan kelas 3, bagaimana mungkin mereka bisa dapat bantuan dari Cik Xiao? Tidak. Aku pergi dari kerajaan naga sekarang. Cepat, siapkan pesawatku, aku pergi dari sini. Baik. Kakek? Kakek, kemana saja selama ini? Ayah bilang kamu, 20 tahun lalu. Saat itu, ketika aku mengepung keluarga Lin Qingshuan memotong meridian jantungku dengan pedangnya. Aku hampir mati. Untungnya, pasangan Lin saat itu sudah kehabisan tenaga. 10 penjaga saat itu tewas bersama mereka. Saat aku sekarat, aku memaksakan diri mengambil dari Lin Qingshuan Giok Langya. Tak disangka, benda ini bisa menopang hidupku dan meningkatkan kultivasiku. Selama 20 tahun ini, aku berkultivasi, menyendiri di pegunungan, dalam. Tak kusangka, begitu aku keluar, akan ada kejadian seperti ini. Keluarga Zuo pasti akan membalas ini. Tapi, kakek, sekarang ayahku dan kakak tertuaku, dan 10 penjaga keluarga Zuo semuanya sudah mati. Hanya kita berdua dan beberapa pengawal yang tersisa. Aku takut. Jiarong, kakek, selama 20 tahun ini, dengan mengandalkan Giok Langya, aku sudah mencapai ranah bawaan. Ranah bawaan, hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi, hanya selangkah lagi, jadi Giok Langya ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Saat itu, Lin Qingshuan mampu menyentuh ambang menjadi abadi, mungkin dengan mengandalkan Giok Langya ini. Sayangnya, bakatku lebih rendah darinya, jadi aku tidak bisa menembus keabadian. Tapi apa? Kakek, cepatlah bilang. Beberapa hari lalu, pertanda langit menunjukkan bahwa seorang abadi telah turun ke dunia. Giok Langya ini adalah kunci untuk memanggilnya. Hebat, kakek. Dengan bantuan para dewa, keluarga Zuo akan duduk kokoh di singgasana sebagai keluarga teratas di negeri naga. Benar, tapi prioritas utama kita sekarang adalah menggunakan darah untuk membersihkan aib keluarga Zuo. Cucu menantu, pemimpin langit merah ini benar-benar muridmu? Dulu di pegunungan, aku kebetulan memberinya sedikit arahan. Pantas saja. Belakangan ini, malam hari, terdengar bunyi tembakan di sekitar rumah kita. Jadi, langit merah yang memusnahkan seluruh keluarga Zuo. Ayah benar-benar punya mata yang tajam. Aku tidak pernah menyangka Lin Feng akan secakap ini. Dia benar-benar menantu yang pantas untuk keluarga Tang. Ya, sebenarnya, aku tadinya berencana mengurusnya sendiri. Tapi kakek, ayah, kali ini, kita semua berutang budi kepada Lin Feng. Kalau tidak, keluarga Tang kita pasti sudah dalam masalah besar. Oh iya. Ayo. Menantu. Silakan duduk. Mulai sekarang, di rumah ini, kamu duduk di kursi utama. Hahaha. Murid, aku sedang lewat Jiangcheng, ayo makan bersamaku. Guru akhirnya menghubungiku. Sekarang semuanya sudah beres. Xingguo, bukankah kita harus segera bergerak, mengurus pernikahan Lin Feng dan Xian sampai tuntas? Tentu, ayo pilih hari yang baik, dan adakan perayaan besar. Oh, ayah, kakek, bukankah hal seperti ini, seharusnya diputuskan oleh Lin Feng dan aku? Meskipun Lin Feng dan aku sudah mendapatkan surat nikah, kami sebenarnya belum melakukan malam pertama. Dia tidak akan menyalahkanku, kan? Hei, kita sedang membicarakan pernikahanmu dengan Xian, dan kau masih menatap ponselmu? Pernikahan? Kita bisa membicarakannya nanti. Aku perlu keluar sebentar. Hei. Ayah,
Apa Lin Feng tidak mau menikahi Zian? Zian, katakan yang sebenarnya pada kakek. Malam hari, kau dan Lin Feng. Kakek, bagaimana kakek bisa menanyakan itu? Lihat betapa bahagianya Lin Feng. Dia mungkin pergi menemui cewek manis. Ayolah, Zian. Aku akan mengajakmu menangkapnya basah. Ayo. Ruo, tunggu sebentar. Ayah? Gimana ya? Wow. Guru, penampilanmu berubah sekali. Tentu saja. Tidak sepertimu, aku. Kau turun gunung bahkan tidak repot-repot berdandan. Dengan penampilanmu, apa kau pikir istrimu akan suka padamu? Hei, ada apa dengan penampilanku? Laki-laki mengandalkan kemampuannya, bukan penampilannya. Lagi pula, waktu aku meninggalkan gunung, kau tidak memberiku uang sama sekali. Bagaimana aku bisa membeli baju? Zian, lihat. Dia mengajak wanita itu ke restoran barat. Nah, kan sudah kubilang. Dia kesini untuk menemui cewek manisnya, kan? Aku tahu kau akan bilang begitu. Nih, ini adalah uang yang kau hasilkan dari merawat pasien selama ini. Mungkin lebih dari 100 miliar. Makasih, Guru. Zian, kau lihat itu? Si imut itu. Memberi Lin Feng kartu hitam. Untuk mendapatkan kartu semacam itu, kau harus punya tabungan minimal 10 juta. Dia nggak mungkin jadi laki-laki simpanan, kan? Saat pertama kali aku bertemu Lin Feng, dia bahkan nggak sanggup beli kaca mobil. Sudah lama sekali? Dia pasti udah nggak punya uang sekarang. Aku mengabaikan itu. Ini semua salahku. Jangan kacau. Belikan istrimu lebih banyak barang. Cewek, mereka suka banget sama perhiasan dan aksesori. Kau dengar? Aku dengar, Guru. Hei, Zian, tunggu dulu. Oh, Zian. Kangen aku? Kenapa kau menatapku seperti itu? Lin Feng, aku nggak bawa banyak uang sekarang. Ambil 1 juta ini untuk sekarang. Begitu Tianyao menghasilkan uang, aku akan ganti. Ambil. Kenapa kau memberiku uang? Aku punya banyak uang. Aku tahu kau sekarang punya uang. Tapi uang itu... sudahlah. Aku cuma nggak mau kau pakai uang perempuan lain. Perempuan lain? Jadi kau melihat itu, ya. Zian, dengarkan aku. Perempuan itu sebenarnya guruku. Uang itu memang milikku sejak awal. Lin Feng, kau pikir aku akan percaya itu? Muda sekali. Cantik dan muda, dia gurumu? Bukan. Lalu bagaimana aku menjelaskannya? Nggak apa-apa, Lin Feng. Kau nggak usah menjelaskan. Semua ini, salahku, aku ganti 2 kali lipat. Zian. Kacau sekali. Zian. Lin Feng, jangan menoleh ke belakang. Ini aku, Zian. Xia Ziruo. Lin Feng, aku tahu. Pria sekuat kamu, Zian sendiri nggak bisa memuaskanmu. Sebenarnya, aku sudah lama suka sama kamu. Jangan khawatir, kita rahasiakan. Aku bisa jadi wanita simpananmu. Xia Ziruo ini ngapain sih? Aku ini pria muda, aku nggak bisa nahan godaan kayak gini. Kenapa, Lin Feng? Apa kamu nggak suka aku? Tubuhku jelas lebih baik daripada Zian, kan? Lin Feng, kamu sudah menikah. Kamu nggak boleh berbuat salah. Ya ampun. Lin Feng kecil, kenapa kamu berdiri? Tidak, kalau nggak berhenti sekarang, bakal telat. Kamu ngapain, Xia Ziruo? Bagaimana kamu bisa menghadapi Zian seperti ini? Pria mana yang nggak selingkuh? Tenang, aku nggak akan bilang ke Zian. Diam. Xia Ziruo. Biar kamu kapok punya niat jahat. Berusaha merayu pria ganteng ini. Tapi, aku nggak bisa nahan diri. Lagi pula, aku memang terlalu menawan. Cukup. Sekarang, pikirkan apa yang kamu lakukan.
Zian, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Feng, biarkan aku menjelaskan. Dia cinta aku. Dia nggak cinta aku. Dia cinta aku. Dia nggak cinta aku. Dia cinta aku. Dia nggak cinta aku. Zian, kamu nggak beneran jatuh cinta sama si imut, kan? Ruo. Aku juga nggak tahu. Awalnya, dia selamatkan kakek. Aku waktu itu cuma berterima kasih padanya. Tapi kemudian dia sangat membantuku. Aku cuma... Baiklah, aku paham. Aku punya ide untuk melihat apakah Lin Feng benar-benar menyukaimu. Serius, apa rencananya? Ceritakan. Malam ini, kamu sengaja bikin Lin Feng marah. Lalu aku akan merayunya. Kalau dia nggak tergoda, berarti dia benar-benar mencintaimu. Rencana ini nggak terlalu bagus, kan? Apa? Takut aku rebut si imutmu? Emang ada yang perlu ditakutin? Kalau begitu beres? Oh, jadi begitu rupanya. Jadi, untuk bantu Zian menguji aku, kamu benar-benar nggak tanggung-tanggung, kan? Demi sahabatku, aku rela apa saja. Tapi kamu bukan cuma membekukan aku, kamu juga menggambar babi di wajahku. Jijik. Imut tetaplah imut. Hei, dasar mulutmu. Hei, cukup. Lin Feng, ini bukan salah Ruo. Lagi pula, aku juga setuju, aku seharusnya nggak meragukanmu. Maaf. Bosan. Aku mau tidur. Hei, Lin Feng. Kamu boleh pergi. Zian milikku malam ini. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Zian ada di sini. Betul. Tidur sendiri aja. Jomblo. Lin Feng, pelan-pelan. Lin Feng, kamu imut. Cepat lepaskan aku. Siapa yang mau menguping kalian berdua, sih? Lin Feng, dari sudut ini, kamu sebenarnya cukup tampan. Wajahmu bahkan lebih tampan dari bintang-bintang pria itu. Lin Feng, kenapa kamu menatapku seperti itu? Zian, aku tidak punya pengalaman soal ini. Aku juga nggak tahu harus ngapain. Kayak aku punya pengalaman aja. Ini pertama kalinya juga bagiku. Zian, wanita itu benar-benar guruku. Uang itu adalah biaya pengobatan yang dia tabung untukku. Dia bilang kepadaku, semua cewek suka perhiasan. Ini pertama kalinya aku kasih cincin ke cewek. Kamu suka? Aku suka, tapi... yang paling aku suka tetaplah kamu. Ada apa denganmu, nak? Kenapa kamu linglung? Ya ampun. Gak apa-apa, cuma sedikit lelah. Sayang, tolong bantu aku berdiri. Aku datang. Aduh. Ayo, sayang. Sini. Ya ampun, kalian berdua ngapain semalam? Kakek, kenapa kau bertanya tentang segalanya? Ah, baiklah, aku tak akan bertanya. Oh, cucu menantuku, kau bekerja keras semalam. Hei, arah obat yang kuberikan waktu itu bagaimana? Kalau masih bagus, nanti malam kubawakan lagi. Aku seorang abadi yang agung. Untuk apa aku butuh barang-barangmu? Betul, tak perlu. Karena hari ini, kalian semua akan habis. Jiang Tianxiao, apa maumu kesini lagi? Aku kesini untuk melihat bagaimana kalian semua berakhir, tentu saja. Tang Zian, lihat dirimu. Kalau dulu kau mau tunduk padaku, semua ini tidak akan terjadi. Jadi kau, Lin Feng, kau membunuh anak dan cucuku. Jadi, bagaimana kalau aku yang melakukannya? Anak muda, aku tahu kau cukup kuat, tapi kau harus tahu, selalu ada yang lebih kuat, dan langit di atas langit. Aura seperti itu, mungkinkah itu alam bawaan? Benar. Aku harus berterima kasih kepada giok kuno Langya, milik keluarga Lin. Kalau tidak,
Aku takut seumur hidupku tidak akan pernah menyentuh ambang alam bawaan. Bocah, bunuh dirimu sekarang untuk menebus dosa. Aku, tuan muda ini, bisa berjanji untuk memberi ampun kepada keluarga Tang, dan jadilah kesayangan kecilku mulai sekarang. Lin Feng, jangan setuju dengannya. Cuma alam bawaan, dan kau berani cari mati? Keluarga Zuo memang suka bicara besar. Kau? Karena kau tidak mau paham, maka aku harus melakukannya sendiri dan mengantarmu pergi. Ini juga menyelesaikan karma dengan keluarga Lin. Cucu mantu, hati-hati. Alam bawaan? Hanya itu? Aku tidak menyangka seseorang semuda ini bisa sekuat ini. Itu kata-kata terakhirmu? Jangan sombong, bocah. Bahkan jika kau lebih kuat dari kakekku, terus kenapa? Apa kau bisa lebih kuat dari seorang abadi? Abadi? Benar. Jangan kira aku tidak tahu. Keluarga Linmu selalu unggul dalam seni bela diri dan menonjol, semua karena bimbingan sang abadi. Giok kuno Langya adalah bukti peninggalan sang abadi. Tapi sekarang ada di tangan kami. Benar, Tuan Muda Zuo. Cepat panggil sang abadi, hancurkan bocah kurang ajar ini. Lin Feng, pergi dari sini sekarang. Bagaimana kalau dia benar-benar memanggil seorang abadi? Aku khawatir kita tidak bisa tenang. Hari ini, siapapun yang datang, mereka semua akan binasa. Hahaha, berhasil, hahaha, Lin Feng, sang abadi datang, waktumu habis. Ini, bagaimana mungkin? Mengapa Giok kuno Langya pada akhirnya menunjukmu? Apakah mungkin abadi yang kau cari adalah aku? Apa? Mustahil, mustahil. Kenapa tidak? Zuo, jalan keabadianku telah diaspal, dengan darah yang tak terhitung dari anggota keluargaku. Hari ini, akan kubunuh kau, dan cucumu, untuk menghormati klan Lin. Lin yang abadi, aku salah. Kumohon, ampuni aku akan melakukan apapun untukmu. Lin yang abadi, cukup keributanmu. Di mana semuanya? Tuan Lin. Biarkan aku pergi, aku tidak berarti. Aku tak bisa mengampunimu. Waktunya telah tiba. Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Ibu, ayah. Ini menantu kalian, Tang Zian. Ibu, ayah, mulai sekarang, aku akan menjaga Lin Feng dengan baik. Hei. Sayang, kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang menendang perutku? Itu cahaya keemasan anak sang abadi. Zian, kau hamil. Benarkah? Luar biasa. Bagus. Aku akan menjadi ayah.